Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena berkat rahmat dan karunia-Nya kami dapat berdiri di sini untuk memaparkan presentasi kami yang berjudul stratifikasi sosial. Langsung saja kami akan memperkenalkan diri kami. Kami dari kelompok 4 dengan saya Rastanti Yuda selaku moderator dan presentator pertama. Saya Fitri Ramadhani selaku presentator kedua. Saya Misi sebagai presentator ketiga. Saya Syarti sebagai presentator keempat. Ya, langsung saja materinya saya ambil alih selaku presentator pertama. Jadi, pengertian stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial adalah pengelompokan masyarakat secara bertingkat atau vertikal. Kata stratifikasi sosial berasal dari dua kata, yaitu stratum yang artinya lapisan dan sosial yang artinya masyarakat. Jadi, stratifikasi sosial adalah lapisan atau pengelompokan masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat. Pengelompokan stratifikasi sosial di masyarakat mengakibatkan munculnya istilah kelas-kelas di masyarakat, seperti istilah kelas atas, kelas bawah, atau kelas menengah. Pengelompokan stratifikasi sosial pertama kali dikemukakan oleh sosiolog Amerika Serikat yang bernama Jonathan Maskell. Beliau mengemukakan definisinya mengenai stratifikasi sosial. Ada pengaruh pada kenyataannya, ada pengaruh antara sekelompok masyarakat yang satu dengan sekelompok masyarakat yang lainnya. Konsep stratifikasi sosial ada 3, yaitu status utama, status yang diraih, dan status yang diperoleh. Di samping itu, pengertian stratifikasi sosial dikemukakan oleh beberapa para ahli. Salah satunya oleh Astrid S. Susanto. Beliau mendefinisikan mengenai stratifikasi sosial adalah hasil dari kebiasaan hubungan antar manusia, yang dimana hubungan antar manusia sehingga setiap orang memiliki situasi yang dimana dapat menjalin hubungan yang baik secara vertikal maupun memperdata. Fungsi stratifikasi sosial ada 5, yaitu 1. Hak-hak istimewa dan objektif. 2. Menentukan prestis atau penghargaan. 3. Kriteria sistem pertentangan. 4. Menentukan simbol status atau kedudukan. 5. Tingkat mudah atau tidaknya bertukar kedudukan. 6. Alat solidaritas antar individu atau kelompok. Selanjutnya saya persilakan ke presentator kedua. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan membahas tentang faktor terbentuknya stratifikasi sosial. Secara umum, proses terbentuknya stratifikasi sosial terjadi melalui 2 cara, yakni secara ilmiah atau selaras dengan pertumbuhan masyarakat, dan secara disengaja atau direncanakan manusia. Tetapi ada dasar-dasar yang menjadi faktor terbentuknya stratifikasi sosial. Yang pertama yaitu kekuasaan. Kekuasaan adalah salah satu dasar pembentukan stratifikasi sosial. Seseorang atau sekelompok masyarakat yang memiliki kekuasaan dan kewenangan besar akan berada pada tingkat lapisan atas dan bawah. Kekuasaan ini terbentuk karena adanya faktor yang mendorong lingkungan sosial untuk mempertahankan dan menciptakannya. Adanya kekuasaan dan kewenangan ini untuk mengukur kepemilikan kekuasaan seseorang dalam mengatur dan menguasai sumber produksi atau pemerintahan.
orang yang memiliki kekuasaan atau kewenangan paling besar akan menempati lapisan teratas dalam masyarakat. Dalam pembentukan stratifikasi sosial ini juga berkaitan dengan kekayaan seseorang, karena orang kaya cenderung bisa menguasai orang lain yang masuk kategori tidak kaya di dalam masyarakat. Di sisi lain, kekuasaan dan kewenangan seseorang juga akan mendatangkan kekayaan. Faktor yang kedua yaitu kekayaan. Kekayaan juga termasuk dalam faktor terbentuknya stratifikasi sosial, karena orang yang memiliki kekayaan atau berpenghasilan tinggi akan menduduki lapisan teratas dalam masyarakat. Kekayaan seseorang ini bisa mempengaruhi gaya hidup, cara berpakaian, makanan yang dikonsumsi, transportasi pribadi, hingga pemilikan barang-barang mewah. Kekayaan seseorang diukur dari kepemilikan harta benda seseorang yang terlihat dari materi saja. Kekayaan inilah yang bisa menentukan kedudukan seseorang dalam masyarakat. Sebab orang yang memiliki kekayaan paling banyak termasuk dalam kelompok masyarakat lapisan teratas, sedangkan orang yang tidak memiliki kekayaan atau kekayaan paling rendah berada di lapisan sosial terendah. Seseorang bisa melihat kekayaan orang lain dari tempat tinggalnya, benda-benda yang dimiliki, cara berpakaian, kebiasaannya berbelanja, dan kebiasaannya berbagi dengan orang lain. Yang ketiga yaitu kehormatan. Faktor ketiga terbentuknya stratifikasi sosial adalah kehormatan. Kehormatan tidak hanya diukur dari kekayaan yang dilihat atau kekuasaan yang dimilikinya. Kehormatan seseorang diukur dari pandangan masyarakat mengenai dirinya. Maksudnya, orang tersebut paling disegani dan dihormati di kehidupan sehari-hari. Kehormatan seseorang juga bisa diukur dari gelar kebangsawanan atau kekayaan material yang dimiliki. Orang yang paling disegani atau dihormati di tengah masyarakat akan menempati lapisan teratas. Ukuran kehormatan seseorang ini sangat terasa pada kehidupan masyarakat tradisional, karena orang yang paling dihormati biasanya memberikan jasa yang banyak kepada masyarakat atau orang tua yang berperilaku dan berbudi luhur. Dalam masyarakat tradisional, seseorang yang paling dihormati disebut ketua adat. Dia adalah pemimpin di masyarakat yang pernah berjasa besar kepada masyarakat di masa lampau. Yang keempat adalah ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan juga termasuk dalam faktor pembentukan stratifikasi sosial. Maksudnya, orang yang memiliki tingkat pendidikan paling tinggi bisa menempati lapisan sosial teratas dalam masyarakat. Sayangnya, tingkat pendidikan sebagai faktor pembentuk stratifikasi sosial ini sering menjadi polemik dan berdampak negatif, karena orang-orang memandang tingkat pendidikan seseorang dari mutu ilmu pengetahuan yang dimilikinya, tetapi hanya gelar akademiknya. Hal inilah yang membuat banyak orang yang berusaha mendapatkan gelar akademik, tetapi dengan berbagai cara meskipun tidak terpuji dan tidak mementingkan ilmu pengetahuan yang diperolehnya. Oleh karena itu, pengetahuan untuk membentuk stratifikasi sosial sering digunakan sebagai acuan bagi masyarakat yang menghargai ilmu pengetahuan. Orang yang paling banyak menguasai ilmu pengetahuan akan menempati posisi lapisan teratas di masyarakat. Selanjutnya, sifat-sifat stratifikasi sosial. Jadi ada 3 sifatnya. Yang pertama yaitu stratifikasi sosial terbuka, stratifikasi sosial tertutup, dan stratifikasi sosial campuran. Yang pertama stratifikasi sosial terbuka. Stratifikasi sosial terbuka dalam bentuk stratifikasi yang memiliki sifat dinamis dan mobilitas besar. Dalam hal ini, setiap anggota masyarakat bisa berpindah-pindah dengan bebas dalam strata sosial baik vertikal maupun horizontal. Meskipun mobilitas yang dibutuhkan ini harus melalui perjuangan berat, kemungkinan seseorang untuk berpindah strata sosial akan selalu ada. Misalnya, seseorang yang dulunya bekerja sebagai staf biasa di kantornya bisa mendapatkan promosi sebagai manajer atau pemimpin di kantor cabang. Yang kedua yaitu stratifikasi sosial tertutup, merupakan bentuk stratifikasi sosial yang bersifat diskriminatif karena sukar melakukan mobilitas vertikal.
karena setiap anggota dari strata sosialnya hanya melakukan mobilitas horizontal. Yang ketiga yaitu stratifikasi sosial campuran. Stratifikasi sosial campuran merupakan gabungan antara stratifikasi sosial tertutup dan terbuka sehingga memiliki sifat yang mirip keduanya. Ya, terima kasih. Ya, langsung saja saya persilakan kepada presentator ketiga. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu dampak stratifikasi sosial. Dampak stratifikasi sosial terbagi menjadi dua, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya yaitu membuka kesempatan bagi masyarakat dari ras, agama, dan agama apapun untuk datang maju dan termotivasi untuk memajukan kesejahteraan negara. Kedua, menunjukkan bahwa perbedaan agama dan suku bukan merupakan penghalang dari persatuan suatu masyarakat. Ketiga, meningkatkan pemerataan pembangunan dari setiap daerah karena adanya motivasi untuk meningkatkan kesenjangan sosial akibat stratifikasi sosial. Sedangkan dampak negatifnya yaitu satu, munculnya konflik dari berbagai kelompok karena adanya kesenjangan sosial yang tinggi antara kelompok masyarakat yang dibedakan menurut profesi atau pendapatan. Dua, munculnya kesombongan dan gengsi dari masyarakat kalangan atas sehingga terjadi jarak di mana orang kaya semakin kaya dan terjadi sebaliknya. Ketiga, membuka peluang terjadinya perang saudara apabila konflik semakin rumit dan tidak segera diurus oleh pemerintah. Selanjutnya, bentuk-bentuk stratifikasi sosial. Terbentuknya stratifikasi sosial dalam masyarakat dikarenakan adanya sesuatu yang dihargai dan dianggap bernilai. Perkembangan zaman yang senantiasa berubah, sesuatu yang dihargai dan dianggap bernilai pun berubah. Perubahan tersebutlah yang menjadikan bentuk-bentuk stratifikasi semakin beragam. Secara garis besar, bentuk-bentuk stratifikasi sosial terbagi menjadi 4, yaitu stratifikasi sosial berdasarkan kriteria ekonomi. Dalam stratifikasi ini dikenal dengan sebutan kelas sosial. Kelas sosial dalam ekonomi didasarkan pada jumlah pemilikan kekayaan atau penghasilan. Secara umum, kelas sosial terjadi atas 3 kelompok, yaitu kelas sosial atas, kelas sosial menengah, dan kelas sosial bawah. Kedua, stratifikasi sosial berdasarkan kriteria sosial. Stratifikasi sosial berdasarkan kriteria sosial adalah pembedaan anggota masyarakat ke dalam kelompok tingkatan sosial berdasarkan status sosialnya. Oleh karena itu, anggota masyarakat yang memiliki kedudukan sosial yang terhormat menempati kelompok lapisan tertinggi. Sebaliknya, anggota masyarakat yang tidak memiliki kedudukan sosial akan menempati lapisan lebih rendah. Contoh, seorang tokoh agama atau tokoh masyarakat dan akan menempati posisi tinggi dalam lapisan sosial. Ketiga, stratifikasi sosial berdasarkan kriteria politik. Stratifikasi sosial yang berdasarkan kriteria politik merupakan penggolongan anggota masyarakat berdasarkan tingkat kekuasaan yang dimiliki. Semakin besar kekuasaan yang dimiliki, maka semakin tinggi pula statusnya di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Stratifikasi sosial berdasarkan kriteria politik menjadikan masyarakat terbagi menjadi 2 kelompok besar. Kelompok lapisan atas yaitu elit kekuasaan, disebut juga kelompok dominan atau menguasai, sedangkan kelompok lapisan bawah yaitu orang atau kelompok masyarakat yang dikuasai disebut massa atau kelompok terdominasi atau terkuasai. Keempat, stratifikasi sosial berdasarkan kriteria pendidikan, di mana antara kelas sosial dan pendidikan saling memengaruhi. Hal ini dikarenakan untuk mencapai pendidikan yang tinggi diperlukan uang yang cukup banyak. Selain itu diperlukan juga motivasi, kecerdasan, dan ketekunan. Oleh karena itu, tinggi dan rendahnya pendidikan
pendidikan akan berpengaruh pada jenjang kelas sosial. Baik, dikembalikan kepada moderator. Ya, langsung saja kepada presentator keempat, saya persilakan. Baik, selanjutnya peranan stratifikasi sosial. Ada beberapa peranan stratifikasi sosial terhadap beberapa bidang yaitu satu, kesehatan. Peranan stratifikasi sosial terhadap aspek kesehatan dikategorikan sebagai pengaruh yang bersifat tidak langsung terkait sosial mengakibatkan timbulnya ketimbangan atau ketidaksamaan ekonomi masyarakat. Hal ini yang menyebabkan kebutuhan akses kesehatan di setiap masyarakat memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Masyarakat dengan tingkat ekonomi tidak akan sangat mudah mengakses fasilitas kesehatan yang sangat baik seperti rumah sakit yang bagus dan layanan kesehatan yang sangat memadai. Beberapa halnya dengan orang yang bermasyarakat kelas bawah, mereka akan kesulitan untuk mengakses fasilitas kesehatan karena keterbatasan ekonomi. Oleh karena itu masyarakat kelas bawah paling besar kemungkinan untuk terserang penyakit dibandingkan masyarakat kelas atas. Yang kedua, pendidikan. Kualitas tingkat pendidikan yang diterima oleh masyarakat sangat dipengaruhi oleh faktor sosial dan ekonomi. Tidak jauh beberapa dengan pengaruh terhadap kesehatan, masyarakat kelas atas dan mudah sekaligus mengakses pendidikan dengan fasilitas memadai dan mampu pendidikan masing-masingnya. Lain hal dengan masyarakat kelas bawah, mereka akan kesulitan untuk mengakses pendidikan dengan fasilitas yang memadai dan berkualitas. Hal ini didasari oleh biaya sekolah dan berkualitas yang bagus. Umumnya biayanya sangat mahal. Padahal angka kesadaran akan pentingnya pendidikan sudah sangat tinggi, tetapi biaya yang menjalani batas sehingga tidak semua orang bisa mengaksesnya dengan mudah. Yang ketiga, harapan hidup. Harapan hidup adalah rata-rata jumlah tambahan yang sangat menjadi harapan umat tertentu untuk hidup di lingkungan sosial tertentu. Pada umumnya, harapan hidup disebut sebagai kemungkinan lama hidup seseorang di lingkup status sosial. Salah satu pemetar penghitung angka harapan hidup yaitu angka kematian. Semakin tinggi angka kematian menunjukkan rendahnya angka harapan hidup seseorang, begitupun sebaliknya. Unsur stratifikasi sosial. Dalam suatu masyarakat, stratifikasi sosial terdiri atas dua unsur, yaitu kedudukan status dan peranan role. Yang pertama, kedudukan status. Status atau kedudukan adalah posisi sosial yang merupakan tempat di mana seseorang menjalankan kewajiban dan berbagai aktivitas lain. Yang sekaligus merupakan tempat bagi seseorang untuk menanamkan harapan-harapan. Dengan kata lain, status merupakan posisi sosial seseorang dalam suatu interaksi. Pada beberapa kriteria penentuan status seperti dikatakan oleh proses yang menyebutkan ada 5 kriteria yang digunakan untuk menentukan status atau kedudukan seseorang dalam masyarakat, yaitu kelahiran bentuk pribadi, prestasi, pemikiran, dan otoritas. Sementara itu, Lincoln mengatakan bahwa dalam kehidupan masyarakat kita mengenai 3 macam status, yaitu individual status, passive status, dan active status. Yang pertama, passive status merupakan status yang diperoleh seseorang tanpa usaha tertentu. Status sosial ini biasanya diperoleh karena warisan, keturunan, atau kelahiran. Contohnya seseorang anak yang lahir dari lingkungan bawah tanpa harus berusaha dengan sendirinya, dia sudah memiliki status sebagai bangsawan. B. Status ini diperoleh
oleh karena suatu prestasi tertentu, atau dengan kata lain status ini diperoleh seseorang dengan usaha yang disengaja. Status ini dapat diperoleh atas dasar keturunan, akan tetapi tergantung pada kemampuan masing-masing dalam mengajar serta mencapai tujuan-tujuannya. Misalnya seseorang dapat menjadi hakim setelah menyelesaikan kuliah di fakultas hukum dan memenuhi persyaratan-persyaratan yang memerlukan usaha-usaha tertentu. C. Unit status adalah status yang dimiliki seseorang karena jasa-jasanya terdapat di pihak lain. Karena jasanya tersebut, orang diberi status khusus oleh orang atau kelompok tersebut. Misalnya gara-gara seperti pahlawan revolusi, peraih kapal baru atau Madura dan lainnya. Yang kedua, peranan role. Peranan merupakan aspek dinamis kehidupan atau status dalam kehidupan di masyarakat. Peranan diartikan sebagai perilaku yang dilakukan oleh pihak lain dalam pelaksanaan hak dan kewajiban sesuai dengan status yang dimilikinya. Status dan peranan tidak dapat dipisahkan karena tidak ada peranan tanpa status dan tidak ada status tanpa peranan. Interaksi sosial yang ada di dalam masyarakat merupakan hubungan antara peranan-peranan individu dalam masyarakat. Ada 3 hal yang mencakup dalam peranan itu. Yang pertama, peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan kondisi atau kehidupan seseorang dalam masyarakat. B. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. C. Peranan merupakan perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Setiap manusia memiliki status atau kedudukan dan peranan sosial tertentu sesuai dengan struktur sosial dan pola-pola pergaulan hidup di masyarakat. Dalam setiap faktor, ia memiliki kedudukan dan menjalankan peranannya sesuai dengan kedudukannya tersebut. Kedudukan dan peranan mencakup tiap-tiap unsur dan struktur sosial. Jadi kedudukan menentukan peran menentukan perbuatan dan perilaku. Dengan kata lain, kedudukan dan peranan menentukan apa yang diperbuat lain masyarakat, serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan masyarakat kepadanya. Semakin banyak kedudukan dan peranan seseorang, semakin beragam pula interaksinya dengan orang lain. Berarti seseorang berada dalam struktur interaksi dengan peranannya berada dalam setiap sosial tadi. Jadi hubungan antara status dan peranan adalah status atau kedudukan merupakan posisi seseorang dalam bentuk struktur, sedangkan peranan merupakan perilaku aktual dari status. Contoh sertifikat sosial. Beberapa contoh sertifikat sosial dalam kehidupan bermasyarakat berdasarkan sifat-sifatnya antara lain: 1. Contoh sertifikat sosial terbuka. Beberapa bentuk sertifikat sosial dalam masyarakat meliputi 1. Seorang penjual makanan transport dalam kaki lima yang sangat menekuni usaha tertentunya sehingga dia bisa mengembangkan usaha makanan yang kaki lima menjadi restoran. Dia berhasil menjadi pengusaha makan satu besar keinginannya dalam berbisnis. Hal ini bisa menjadi faktor terjadinya sertifikat sosial. Penjual makanan transport kaki lima mampu menepati lapisan sosial di atas setelah menjadi seorang pengusaha restoran asbol. Yang kedua, seorang anak tukang beca yang sangat tinggi menempuh pendidikan memperguruan tinggi melalui beasiswa langsung menjadi lulusan terbaik. Kemudian ia pun bekerja di sebuah perusahaan penerangan di kota Indonesia. Pencapaian anak tersebut termasuk salah satu faktor terbentuknya stabilitas sosial, karena dia yang berasal dari lapisan sosial rendah bisa menuju lapisan sosial menengah, hingga setelah berkat pencapaiannya dia juga sekaligus menganggap derajat orang tuanya. Yang
kemampuan, keahlian atau prestasi yang dibutuhkan untuk berada dalam profesi tersebut. Maka seseorang yang bisa memenuhi kualifikasi sebagai dokter. Hal ini merupakan proses terbentuknya sampai sosial. Intinya seseorang termasuk faktor penentuan dirinya akan berada di lapisan sosial di bawah atau ke atas. Dua, contoh strategi sosial tertentu. Beberapa bentuk strategi sosial tertentu dalam masyarakat meliputi satu, masyarakat Bali yang hidup dengan sistem kasta di wilayahnya membuat mereka sulit berpindah strata sosial dalam prosesnya. Dalam hal ini, sistem kasta telah membagi masyarakat Bali menjadi 4 kelompok, yakni Sunda, Waisya, Kshatriya, dan Brahmana. Yang kedua, sistem kasta juga menentukan hak waris seseorang, misalnya sistem kasta pada kerajaan Inggris atau kerajaan di Eropa. Seseorang yang merupakan keturunan raja dan ratu memimpin kerajaan tersebut sudah pasti mendapatkan warisan maupun penerusan tahta raja atau ratu. Orang-orang yang merupakan keturunan kerajaan juga pasti menempati lapisan sosial tercatat dalam masyarakat. Yang ketiga, contoh strategi sosial campuran. Ada beberapa contoh strategi sosial campuran dalam kehidupan masyarakat. Yang pertama, sistem paksa di Bali membuat masyarakat sulit berpindah kehidupan. Tapi strategi sosial di sini membuat orang yang memiliki paksa tertinggi di Bali lebih memiliki kebebasan untuk berubah. Dia bisa berpindah ke wilayah lain. Tapi kehidupan juga harus berubah sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Selanjutnya, dalam sebuah masyarakat tradisional, kasta tertinggi biasanya diduduki oleh kepala adat yang berada di lapisan sosial teratas. Tapi bidang pemerintah lainnya seperti bidang perekonomian atau manajemennya bisa diduduki oleh orang umum yang dianggap layak untuk menempati jabatan tersebut tanpa melihat kasta asalnya maupun asalnya. Yang ketiga, contoh golongan strategi sosial di Indonesia. Yang pertama, kelas sosial tinggi, misalnya pejabat pengusaha dan penguasa dan pengusaha. Yang kedua, kelas sosial menengah, misalnya dosen, pegawai negeri, pengusaha kecil dan menengah. Yang ketiga, kelas sosial rendah, misalnya buruh, petani dan pedagang kecil. Kembalikan kepada moderator. Baik, itulah sekian materi presentasi dari kelompok kami dengan judul stratifikasi sosial. Jadi kami membuka sesi tanya jawab kepada teman-teman dengan kami batasi 1 pertanyaan. Jadi jika ada teman-teman yang ingin bertanya, silakan ditanyakan. Baik, saya persilakan kepada saudari kita. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Tadi kan sudah dijelaskan tentang stratifikasi sosial terbuka dan tertutup. Coba Anda berikan salah satu contoh stratifikasi sosial tertutup yang terjadi di dalam masyarakat. Terima kasih. Baik, langsung saja kami akan menjawab pertanyaan dari saudari kita yang akan dijawab oleh teman saya. Jadi contoh stratifikasi sosial tertutup yang terjadi di masyarakat yaitu seperti di agama Hindu. Sistem kasta pada agama Hindu mengelompokkan anggota masyarakat menjadi 4, yakni Brahmana, Kshatriya, Waisya, dan Shudra. Pada sistem kasta tersebut, seseorang akan kesulitan berpindah kelas karena strata sosial atau sistem strata yang diperoleh melalui garis keturunan. Itu saja. Terima kasih. Jadi apakah saudari kita bertanya? Baik, terima kasih. Langsung saja dari materi di atas dapat kami tarik kesimpulan.
Yang pertama yaitu stratifikasi sosial adalah pengelompokan masyarakat secara bertingkat, yaitu masyarakat kelas atas, kelas menengah, dan kelas bawah. Dua, dalam pengelompokan masyarakat, stratifikasi sosial berfungsi sebagai alat solidaritas antar individu, tingkat mudah atau tidaknya berkedudukan, serta menentukan partis atau penghargaan. Tiga, yang menjadi faktor terjadinya stratifikasi sosial adalah kekuasaan, kekayaan, kehormatan, dan ilmu pengetahuan. Keempat, stratifikasi sosial memiliki tiga sifat, yaitu stratifikasi sosial terbuka, stratifikasi sosial tertutup, dan stratifikasi sosial campuran. 5. Stratifikasi sosial memiliki dampak bagi masyarakat, baik dampak positif, contohnya menunjukkan bahwa perbedaan suku dan agama bukan merupakan penghalang dari persatuan suatu masyarakat, serta dampak negatif, contohnya membuka peluang terjadinya perang saudara apabila konflik semakin rumit dan tidak segera diurus oleh pemerintahan. 6. Bentuk stratifikasi sosial yaitu stratifikasi sosial berdasarkan kriteria sosial, kriteria politik, dan kriteria pendidikan. 7. Beberapa peranan stratifikasi sosial terdapat di berbagai bidang seperti bidang kesehatan, pendidikan, dan harapan hidup. 8. Dalam suatu masyarakat, stratifikasi sosial terdiri atas dua unsur, yaitu kedudukan dan peranan. Jadi sekian pola materi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.